adalah God dalam bahasa Inggris. Orang bilang di Papua dia bilang tete manis. Orang Jawa bilang Tuhan itu namanya Gusti. Kalau ada nama Gusti itu namanya Tuhan namanya. Terus orang Yunani menyebut Tuhan itu adalah Theos. Ya. Inilah Allah itu, tetapi Allah itu belum punya nama. Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Allah menjawab, Eheye, Aser, Eheye. Bukan Basir. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani katakan, Eheye, Aser, Eheye. Aku ada yang aku ada. Tuhan belum menyebutkan namanya. Nah, Allah yang besar, Allah yang tidak terhampiri, orang terlihat tidak bisa. Kalaupun Tuhan menampakkan diri, orang pasti mati. Karena Allah tidak bisa terhampiri. Allah itu transenden. Apa itu transenden? Tidak terhampiri. Tetapi dia Immanuel 2000 tahun yang lalu melalui sosok bayi. Dia mengecilkan dirinya, mengambil tubuh manusia dalam diri seorang Maria. Dia Immanuel untuk menunjukkan kasihnya. Dia tidak kelihatan, sekarang kelihatan dalam wujud Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi orang Papua yang terima Injil Tuhan bersyukur. Karena dengan menerima Injil itu saudara telah menerima Tuhan pula. Amin. Menerima Injil kabar baik yang adalah kekuatan Allah. Itu adalah sebuah anugerah terbesar. Sebagai orang yang punya latar belakang bukan Kristen, suatu syukur buat saya dan keluarga menerima Yesus. Kalau dulu saya beribadah, keluarga beribadah karena saya masih kecil di pura. Nah, yang ibadah di pura apa namanya? Hindu. Tetapi menerima Tuhan adalah sebuah keuntungan. Amin. Sebuah keuntungan karena Tuhan menjamin kita dengan Injil yang kekuatan Allah itu bahwa kita akan menerima kerajaan yang kekal, surga yang kekal. Karena itu saudara benar-benar harus menghargai hidup ini, menghargai tubuh ini, menghargai kesehariannya, menghargai sesamanya. Persaudaraan ditingkatkan. Karena apa? Orang yang menerima Injil pasti juga memiliki kasih persaudaraan. Amin. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan sebagai orang percaya dan murid dari orang yang namanya Yesus, yang dia juga adalah pemilik dari firman itu, dan dia adalah firman itu sendiri. Karena itu, kalau saudara telah menerima Injil Tuhan, maka kasih persaudaraan tidak boleh dilepaskan. Ada orang yang mengatakan, kita bersaudara tapi waktu terima haulayat dong pinggir-pinggir saja. Dong bukan, marga lain. Itu yang tadi malam ngamuk-ngamuk lagi. Toh? Ya. Kenapa? So lupa bahwa kita semua saudara. Biar dapat 1000 kah, dapat 2000 katanya. Inilah kerukunan orang Papua itu luar biasa. Dong dapat haulayat, dong bagi hitung keluarga. Saya baru tahu haulayat itu di sini. Di Jawa terada. Terada haulayat di Jawa. Sondor. Terada. Baru di sini, boh. Dapat haulayat potong kayu. Dulu saya berteriak. Berapa harga haulayat? Kayu berbau waktu itu masih 9 bulan. Saya bilang, "Bah, murah kali. Kasih naik." Baru dong kasih naik. Ya. Pernah juga dipalang dulu baru baru begitu, ya. Pinter juga kan, malang dulu supaya naik itu. Gereja Obo itu berdiri karena apa? Dong gusur bukit kecil sana itu. Hah? Lobby, mau kasih uang gak kasih gereja? Wah, orang Obo pikir daripada kau nanti baklai lagi uang, lebih baik jadikan bangunan sana itu. Nah, jadikan bangunan itu berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan. Karena itu tali persaudaraan tidak bisa dilepaskan sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Yang tinggal di Wondama jangan bilang saya orang sudah di pantai jadi saudara udah hubungan lagi dengan orang gunung. Sebab gunung itu noge. Atau lagi yang orang gunung bilang saya sudah tidak bersaudara karena dong tidak datang bawa gula saja ada. Dong bilang itu orang pantai sekakar. Nah, ya toh. Kalau di Obo ini dapat daging babi satu babi dong berteriak yewot. Tahu yewot? Orang Wondama tahu yewot? Oh tahu ya? Daging itu. Dong cincang bagus. Banyak rumah yang ada begini. Tarada yang walaupun dong di kebun tetap dapat jatah. Kalau di Wondama mungkin
Dapat babi langsung dong sembuh untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan. Nah, ada kalau di Obo itu. Karena apa? So hilang kasih persaudaraan. Benar nggak? Ini fakta. Nah, alangkah baiknya kalau yang di pantai dan di gunung tetap sama-sama sebagai saudara. Amin, saudara. Ini yang diberitakan Tuhan. Buktikan, tadi malam kan kita sudah buktikan. Yang dari pantai sama-sama satu lopot datang ke sini. Ini menunjukkan bahwa saudara mengasihi jemaat Obo. Amin. Jangan hilangkan kasih persaudaraan. Saya datang ke Papua, tak ada keluarga. Satu pun tak ada. Keluarga saya adalah jemaat Obo. Saya tak bisa menyangkal bahwa saya juga pernah terima berkat. Ada yang datang, pendeta ini amplop. Saya pikir, dong dapat uang dari mana? Dong tidak kerja kantor baru. Tapi mereka mengasihi saya. Keluarga-keluarga datang, kalau ada haulayat kadang kasih 100 amplop dan sebagainya. Mengambil pengungut cukai dan dia itu bos, kepala pengungut cukai, orang benci dia. Karena apa? Israel sudah dikungkung oleh orang Roma, dijajah, diperlakukan tidak adil. Ada saudara lagi yang bikin dia tambah siksa. Pungut cukai tiap hari, pungut cukai. Karena itu orang seperti Sakeus ini layak dibenci, dan orang sekota itu pasti benci dia. Tapi ketika melihat Yesus begitu disayang oleh orang, maka muncullah dalam pikirannya. Kenapa Yesus begitu dikasihi orang? Nanya dalam hati kita, kenapa orang benci kita? Kita nanya kenapa orang lain disayang, kita tidak. Mulailah Sakeus berpikir, ternyata dia berdosa. Dia menyakiti saudara-saudaranya sendiri. Akhirnya ketika Yesus mengatakan, Sakeus segera turun, ya, dia akan menginap. Yesus akan menginap. Aku akan menginap di rumahmu. Ketika Yesus menginap di rumahnya, ketika Yesus hadir di rumah itu, Sakeus dirubahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dulu dia sekakar, dia jadi seorang yang dermawan. Saudara tahu, separuh dari hartanya, siapa yang pernah pegang uang 500 juta? Siapa yang pernah pegang 500 juta? Saya pernah pegang uang 600, tapi bukan uang saya. Uang gereja, untuk bangun gereja yang di Wodamai. 600. Kalau saya Sakeus 600, maka saya potong 600 dibagi 2. Separuh kan? Berarti 300 toh. 300 akan dibagi-bagi kepada fakir. Akan dibagi-bagikan. Kalau dia nipu 4 kali lipat dikembalikan. Kira-kira Sakeus sekarang kaya kah? Atau jadi orang biasa? Tetapi bagi Sakeus harta tidak begitu penting. Karena dia sudah terima Yesus Kristus. Yesus mengakui bahwa Sakeus telah bertobat. Dan Yesus mengatakan dia juga adalah anak Abraham. Dulu orang bilang dia anak setan. Karena apa? Kelakuannya begitu menyakiti. Tapi Yesus kembalikan dia juga adalah anak Abraham. Wah, kalau pujian datang dari Tuhan, senang hati. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.